telah memiliki dua alat bukti atau tidak, dia berhubungan dengan tadi adanya dua alat bukti sekurang-kurangnya, adanya kuantitas yang memadai berhubungan dengan alat bukti tersebut, yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti. Yang kedua, adanya relevansi alat bukti itu dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Ya. Contoh lain misalnya dalam tindak pidana umum, ada pemalsuan tanda tangan, misalnya begitu. Ya, tentu tidak bisa dibuktikan hanya keterangan dari orang yang menjadi korban atau diduga korban tindak pidana itu dengan mengatakan itu bukan tanda tangan saya. Harus dibuktikan oleh laboratorium forensik bahwa tanda tangan itu non identik. Ini yang saya maksud adalah adanya relevansi antara alat bukti itu dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Karena jangan sampai sekedar dua alat bukti lalu kemudian sudah sah penetapan tersangka. Kalau gitu nggak ada gunanya pra peradilan. Justru pra peradilan untuk melihat apakah kemudian alat bukti itu relevan atau tidak. Memang sistem kita tidak ideal karena post factum. Sudah ada penetapan tersangka baru diuji keabsahannya. Kalau kita pakai sistem Amerika, habeas corpus misalnya begitu, pre factum. Justru sebelum menetapkan tersangka dia harus bisa membuktikan di depan hakim bahwa dia punya alat bukti yang sah. Gitu. Jadi sekalipun tidak ideal, tetapi prosesnya kita upayakan untuk mendekati ideal, yaitu tidak sekedar melihat kuantitasnya, tetapi juga melihat relevansi. Saya tidak bicara soal kualitas ya, relevansi antara alat bukti itu dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Saya kira itu. Baik ahli. Tadi ahli jelaskan harus ada relevansi ya dengan tindak pidana yang dipersangkakan. Lalu bagaimana hubungannya ya relevansi alat bukti dengan perbuatan? Apakah menimbulkan suatu kewajiban ya di dalam penetapan tersangka seseorang harus deskripsikan perbuatannya secara konkret ya, termasuk juga status kedudukan hukum seseorang tersebut, apakah dia pejabat penyelenggara negara ataukah dia seorang swasta. Nah ini bagaimana hubungannya dengan kejelasan ya, deskripsi daripada perbuatan yang dijadikan dasar penetapan tersangka dan penentuan status hukum daripada seseorang itu. Bagaimana hubungan agar dia menjadi relevansi? Apakah perumusan daripada perbuatan itu harus jelas dan konkret, ataukah bisa dideskripsikan secara umum, atau kemudian juga mengenai statusnya bisa diberikan alternatif? Ini berkaitan dengan pembuktian relevansi tadi. Ya tadi saya telah jelaskan pada bagian keempat. Kriteria umum untuk menguji sah tidaknya upaya paksa termasuk penetapan tersangka adalah bicara soal prosedur. Salah satu prosedurnya adalah yang paling penting adalah kan disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya dengan perbuatan yang mana, tentu dalam kapasitas apa dia berbuat di situ juga menjadi bagian yang dijelaskan, bahkan dengan menyebutkan juga ketentuan pidana mana yang dipersangkakan kepada dia. Biasanya disebutkan dengan uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepada dia. Itu bagian dari prosedur yang harus ada. Apakah itu ada di dalam surat penetapan tersangkanya? Apakah itu ada di dalam surat perintah yang berhubungan dengan menetapkan upaya paksa pada dia? Yang penting deskripsi tentang tindak pidana itu dilakukan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan apa dalam kaitannya dengan kapasitas dia sebagai apa. Itu menjadi bagian dari prosedur. Jadi menurut saya bukan soal alat bukti itu, bukan soal relevansi alat bukti, tapi bagian dari prosedur yang harus dipenuhi penyidik ketika dia menetapkan tersangka. Supaya orang yang ditetapkan tersangka ini punya kesempatan untuk menyiapkan sedini mungkin pembelaan diri atas persangkaan itu. Kalau disangkakan sesuatu yang tidak jelas, bagaimana membela dirinya? Justru asas praduga tak bersalah itu maknanya bukan orang diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai pengadilan mengatakan dia bersalah, bukan. Asas praduga tak bersalah itu artinya orang diberi hak untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
Bagaimana dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah kalau yang dipersangkakan aja tidak jelas? Dalam kapasitas apa juga tidak jelas. Jadi ini bagian dari prosedur yang dinilai. Kalau menurut saya, harusnya pada dalam tahap itu juga penilaian tentang sah tidaknya penetapan tersangka supaya benar-benar protection of human right, supaya prevention of abuse of power kan gitu, untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan seperti yang saya jelaskan tadi di awal tentang mengapa adanya lembaga pra-peradilan yang menggeser, yang kemudian memerlukan redefinisi tentang hukum acara pidana. Saya kira itu. Berkaitan dengan persyaratan tersebut yang disampaikan ahli, ya, jika melihat kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dan kemudian juga pengaturan atau pemberian adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, apa akibat hukumnya jika hal-hal tadi yang dijelaskan oleh ahli tidak bisa dipenuhi oleh jaksa? Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap penetapan tersangka seseorang? Ya saya kira ini berkenaan dengan penyidik ya, bukan jaksa. Ya, jaksa. Tapi penyidik. Ya. Apakah penyidiknya jaksa, apa penyidiknya KPK, apa penyidiknya Polri, itu soal lain. Yang kita bicara soal penyidik. Ya menurut saya tindakan yang tidak memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi menyebabkan tindakannya menjadi tidak sah. Tapi perlu diingat, sistem kita itu semua tindakan aparat penegak hukum itu selalu dipandang sah sampai dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan, kan begitu. Jadi harus dimohonkan di dalam sidang pra-peradilan ini bahwa itu adalah untuk merujuk pada dasar menjadi tidak sahnya perbuatan itu. Kalau tidak dimohonkan dan tidak dinyatakan tidak sah, dia akan terus menjadi sah, kan begitu, asas praduga sah dalam hal ini. Oleh karena itu menjadi bagian yang harus dimohonkan, sehingga kemudian kalau memang tidak terpenuhi, maka cukup dasar bagi hakim pra-peradilan, yang mulia hakim pra-peradilan, untuk menyatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Saya kira itu. Melihat penjelasan ahli tadi dan kemudian mengenai permohonan pra-peradilan itu harus disampaikan oleh tersangka sebagai pemohon. Nah, sedangkan mengenai pembuktian daripada dasar-dasar penetapan tersangka dan pemenuhan prosedur itu harus dilakukan oleh penyidik. Bagaimana beban pembuktian di dalam proses peradilan? Apakah beban pembuktian itu berat hanya kepada pemohon ataukah juga kepada penyidik, mengingat kewajiban-kewajiban yang diatur ya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Agung? Apakah kemudian beban pembuktian juga berada kepada penyidik untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan di dalam penetapan tersangka sudah benar dengan menyampaikan bukti-bukti yang sah dan pemenuhan prosedur yang jelas tadi? Iya betul. Jadi tadi saya katakan kan, hakikat dari lembaga pra-peradilan adalah untuk benar-benar mewujudkan bahwa hukum itu melindungi hak-hak individu. Makanya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, mengajukan permohonan pra-peradilan, dia cukup mengemukakan bahwa apa yang diperlakukan terhadap dia itu sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum. Berkenaan dengan pembuktiannya, tentu ini terjadi pembalikan beban pembuktian. Ya. Jadi karena tindakan itu adalah tindakan dari termohon, maka termohon yang harus membuktikan bahwa tindakannya sah. Begitu. Karena kalau si pemohon harus membuktikan bahwa tindakannya tidak sah, bagaimana membuktikannya? Sementara yang melakukan tindakan adalah termohon. Jadi memang walaupun tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP bagaimana tata cara pemeriksaan perkara pra-peradilan, yang menurut Prof. Yaya Harahap ini kuasi perdata. Jadi mekanisme perdata di dalam sistem peradilan pidana
sehingga kemudian berlakulah asas umum pembuktian, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Tetapi di dalam konstruksi ini menjadi tidak logis kalau beban pembuktian itu pada pemohon. Jadi pemohon cukup mengemukakan poin-poin yang menyebabkan dia dikatakan telah diperlakukan secara tidak adil, telah diperlakukan secara sewenang-wenang, telah ditetapkan tersangka secara tidak sah. Nanti yang membuktikan, arus pembuktiannya adalah dari termohon. Termohon akan membuktikan ini loh bukti yang kami miliki, kan begitu. Ya, ini yang menyebabkan perbedaan ketika misalnya tadi saya bandingkan pra peradilan dengan habeas corpus, kan begitu. Kalau habeas corpus justru yang pemohon adalah penyidik untuk kemudian disetujui tindakan misalnya penahanan terhadap tersangka, dan karenanya dia harus bisa menunjukkan bahwa bukti-bukti itu. Jadi justru di sini ya memang asalnya dari permohonan pemohon bahwa menyatakan misalnya penetapan tersangkanya tidak sah, tetapi arus pembuktiannya justru dari termohon yang membuktikan bahwa justru sebaliknya gitu. Kalau pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa dia telah bertindak secara sah, disitulah hakim pra peradilan akan menyimpulkan bahwa dalil-dalil pemohon dapat dibenarkan. Gitu menurut saya. Terima kasih ahli. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 mengenai pengujian kata dapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, mohon ahli menjelaskan bagaimana urgensi kebutuhan pembuktian unsur kerugian negara di dalam perkara tindak pidana korupsi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi 25. Bagaimana konsekuensi hukum di dalam menghadirkan bukti, alat bukti daripada unsur kerugian negara? Iya, putusan MK nomor 25 tahun 2016 pada dasarnya menjadikan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sebagai delik material. Karena di situ kata dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dianggap inkonstitusional. Karena sifatnya spekulatif. Potensial loss itu spekulatif. Justru juga dianggap bertentangan juga dengan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang pemeliharaan negara. Yang seharusnya kerugian keuangan negara itu ada kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga kemudian tidak lagi boleh potensi. Maka kata dapat dinyatakan inkonstitusional. Ini konsekuensinya menjadi delik material. Kalau delik material, semua delik material yang harus dicari adalah akibatnya dulu. Dalam tindak pidana korupsi pasal 2 pasal 3 ini yang dimaksud dengan akibat adalah kerugian keuangan negara. Makanya ketika membuktikan bahwa seseorang atau mengumpulkan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, maka bukti mutlak yang harus ada adalah bukti adanya kerugian keuangan negara. Karena baru dari situ kita bisa mengurai apakah sebabnya karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kan begitu. Jadi di dalam urutan kejadian memang sebab dulu baru akibat. Tetapi dalam urutan pembuktian akibat dulu baru ditarik ke belakang apa yang menjadi sebabnya. Gitu. Jadi membuktikan unsur pasal itu bukan urutan kata-katanya dalam undang-undang, tapi apa yang menjadi bagian inti delik itu yang pertama kali harus bisa dibuktikan. Nah inilah pergeserannya, katakanlah salah satu dampak yang cukup serius terkait dengan pra peradilan kalau dihubungkan dengan penetapan tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Harus ada bukti dulu bahwa ada kerugian keuangan negara dalam hal ini. Saya kira itu. Baik. Jadi untuk penetapan tersangka dari ketentuan yang merupakan delik material, artinya delik selesai ya, seperti contoh, apakah di dalam kasus pembunuhan, apakah seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka sebagai melakukan tindakan pembunuhan ya pada saat
belum ada yang orang yang meninggal dunia, atau belum ada mayat orang yang meninggal dunia. Nah, apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan adanya bukti pisau dengan darah seseorang yang terbunuh, pakaian-pakaian dari seseorang yang terbunuh yang dilumuri darah pembunuh? Apakah hanya dengan bukti-bukti tersebut seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, baru kemudian nanti setelah ditetapkan tersangka baru dicari yang terbunuh itu mayatnya di mana? Apakah bisa seperti itu, Pak ahli? Ya kalau analoginya seperti itu, ya tentu makin jelas bahwa tidak mungkin kan gitu. Ada kematian diplomat muda itu, ada matinya udah pasti itu. Tapi apakah itu karena pembunuhan? Kan begitu. Belum tentu orang mati saja sebabnya ada pembunuhan gitu loh. Jadi ada yang mati saja belum tentu itu karena pembunuhan. Di sini butuh forensik untuk menyimpulkan apa yang menyebabkan kematiannya. Ada kerugian keuangan negara saja belum tentu korupsi. Gedung pengadilan ini kebakar, rugi nggak negara? Rugi. Tapi apakah karena korupsi? Jadi ada kerugian keuangan negara aja belum tentu. Makanya penting sekali adanya audit, kan begitu, untuk menghubungkan antara kerugian tersebut dengan misalnya sebab-sebab yang melawan hukum mengenai hal itu. Jadi sekali lagi ini menjadi urgen. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Tidak melihat tadi berapa kerugiannya misalnya begitu ya, kapan itu kerugian itu. Saya kira tidak itu sampai sedetail itu. Tetapi cukup ditampilkan di depan persidangan bahwa ini pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang sudah dilakukan berdasarkan misalnya audit BPK misalnya. Ini buktinya. Sudah seperti itu sudah cukup untuk dasar bagi hakim untuk menolak permohonan pra peradilan. Karena ada buktinya. Kan gitu loh. Yang kadang-kadang juga belum tentu yang bersangkutan yang menyebabkan kerugian itu, tetapi sudah ada bukti kerugian itu, sehingga kemudian itu menjadi sangat penting berkenaan dengan hal itu. Saya kira itu. Ahli mohon penegasan, penting atau mutlak ada? Ya penting karena mutlak ada. Kemudian mengenai alat bukti daripada kerugian negara tersebut, apakah harus mengikuti norma yang secara limitatif yang sudah mengatur mengenai definisi daripada keuangan negara sebagaimana diatur di dalam undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, serta undang-undang mengenai pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara? Ya, apakah mutlak harus mengikuti prosedur tersebut, dan kemudian apa akibat hukumnya jika pernyataan daripada kerugian negara tersebut tidak mengikuti ketentuan tersebut, misalnya hanya melalui expose ya, atau hanya melalui diskusi, atau hanya melalui pandangan dari petugas audit ya, bagaimana konsekuensi hukumnya? Izin yang mulia, biasanya kami atau saya dari segi hukum pidana itu hanya menggunakan kriteria umum ya tentang kualitas bukti ya, ini berkenaan dengan kualitas bukti. Jadi tidak kemudian secara detail masuk ke dalam persoalan bagaimana proses pengambilan bukti itu, proses pemeriksaannya itu. Biasanya kriteria umumnya cuma dua. Yang pertama adalah soal kapasitas, kemampuan, bahwa pihak yang menghitung kerugian negara itu mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Orang-orang yang punya kemampuan, auditor negara tentu punya kemampuan. Mungkin ahli di bidang akuntansi mungkin bisa punya kemampuan. Kantor akuntan publik punya kemampuan, kan begitu. Inspektorat punya kemampuan. Tetapi yang lebih persoalan penting juga adalah soal kompetensi. Apakah punya wewenang atau tidak? Kan di undang-undang, di putusan MK, di peraturan Mahkamah Agung sudah disebut dengan jelas. Kalaupun dilakukan oleh instansi lain, maka harus dideklar oleh BPK. Ini menunjukkan bahwa BPK yang punya kompetensi. Kan gitu. Jadi ini menjadi problem yang krusial. Tidak usah masuk ke dalam prosesnya.
Kalau menurut saya bukti nanti yang disampaikan oleh termohon, oleh penyidik, apakah benar itu berdasarkan dari pihak yang mempunyai kapasitas dan telah mendapatkan legalisasi, telah mendapatkan pengesahan, telah dideklar oleh lembaga yang berwenang. Kalau sudah, tolak permohonan pra peradilannya. Kan begitu. Jadi itu menjadi dasar untuk mengatakan bahwa telah ada bukti yang cukup untuk mengatakan adanya kerugian keuangan negara. Ya kalau hanya berdasarkan hasil diskusi, ya saya kira itu cuma tidak, pertama juga tidak jelas itu masuk dalam alat bukti yang mana. Karena alat bukti kan ditentukan dalam putusan MK, 2 alat bukti sebagaimana dimaksud 184 KUHP. 184 KUHP itu kalau di dalam tahap penyidikan cuma ada 3. Keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Ya, belum ada alat bukti yang lain, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu 2 dari 3 itu mesti ada yang merujuk kepada pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Jadi kalau misalnya ada hasil audit dari auditor tadi, itu alat bukti surat. Itu saja sudah menjadi dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa ada alat bukti, dan kalau itu dikeluarkan oleh mereka yang kompeten, yang berwenang, alat bukti itu menjadi sah. Kalau dikeluarkan oleh BPKP saja tanpa pengesahan BPK misalnya, itu ada alat bukti, tapi belum menjadi alat bukti yang sah, kan begitu. Jadi yang sah ini jangan ditinggal gitu loh. Jadi yang sah itu menunjukkan telah disahkan. Kalau di dalam bahasanya peraturan Mahkamah Agung dideklar, kan begitu, bahwa ada kerugian keuangan negara oleh BPK. Ini menjadi penting supaya kemudian benar-benar tidak ada keraguan bahwa memang orang diduga keras melakukan satu tindak pidana dalam hal ini sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira itu. Baik, terima kasih yang mulia, dilanjut. Mohon izin majelis, saudara ahli, setiap ada perkara korupsi, ahli selalu ada. Sehebat apa sih ahli ini? Ada berapa ribu sudah kasus kamu sebagai ahli? Cukup banyak sudah. Bisa diceritakan kasus-kasus besar seperti saya ingat Budi Gunawan, mantan Menko, waktu itu dia sebagai BID. Ya. Siapa lagi orang terkenal yang Anda bebaskan berkat kesaksian Anda? Mungkin nggak seterkenal Hotman kali ya. Ada berapa lagi? Coba sebutkan nama-nama. Pengen tahu reputasi ahli ini. Ya, ada Hadi Purnomo misalnya. Hadi Purnomo mantan Dirjen Pajak, Ya, bebas juga karena kesaksian Anda. Dalan Iskan. Budi Gunawan, itu di pengadilan sini. Iya. Siapa lagi? Dalan Iskan misalnya. Siapa? Dahlan Iskan. Dahlan Iskan, pantas Anda pakai BMW sekarang ya. Kemarin pun seharian kita ketemu di PN Pusat juga Anda sebagai ahli untuk impor gula. Betul. Hari sebelumnya juga Anda sebagai ahli. Betul. Tiap hari. Tidak tiap hari. Berarti Anda saking banyaknya sudah tidak ingat lagi. Tidak diingat lagi berapa jumlah. Oke, itu pengantar aja majelis. Silakan lanjutkan. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi. Kalau mengenai 2 minimum alat bukti itu kita nggak perlu bahas lagi. Setuju nggak? Itu semua udah setuju. Pengacara, jaksa, hakim udah setuju. Betul. Sudah setuju. Oke. Kalau begitu kita fokus dulu ke tadi udah ditanya rekan saya. Anda sudah sering baca nggak putusan pengadilan, pra peradilan, dan dalam kasus ini kami masukkan 4 contoh putusan pra peradilan yang menyebutkan harus ada audit dari BPK atau BPKB. Bahkan ada 1 putusan tersebut auditnya ada, tapi dibuat sesudah status tersangka, tetap status tersangka dibatalkan oleh pengadilan dan pra peradilan dikabulkan. Apa pendapat Anda terhadap hal ini? Ya, itu bukti. Memang dalam sistem, yang mulia izin, dalam sistem kita kan memang tidak dianut sistem preseden. Asas stare decisis itu tidak kita anut. Artinya, tapi kalau sudah 4 begini mengatakan itu begitu gimana? menunjukkan merupakan suatu hal yang bisa ditarik sebagai sebuah jurisprudensi. Ya. Ya, jadi ada kaidah hukum yang bisa ditarik dari putusan-putusan itu, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian itu menjadi hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim pra peradilan manapun di dalam memeriksa tentang sah tidaknya penetapan tersangka, gitu. Walaupun harus diakui ada juga yang menyatakan sebaliknya, Ya. tapi itu menunjukkan bahwa
sesuatu hal yang di luar daripada apa yang menjadi kecenderungan, kan begitu. Ya. Yang saya bicarakan tadi ada beberapa putusan seperti yang saudara kuasa pemohon kemukakan, dan saya sendiri sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli dan kemudian menyatakan tidak sah karena tidak ada audit itu di Ya. Pengadilan Negeri Makassar, di Pengadilan Negeri Kendari, di Pengadilan Negeri Semarang juga pernah seperti itu. Jadi menurut saya itu harusnya menjadi kaidah hukum Ya. yang dipegang oleh hakim pra peradilan di dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka. Saya kira itu. Jadi untuk penegasan di dalam berkas yang kami juga sebagai bukti ada satu putusan yang mengatakan bahwa sekalipun ada audit tapi karena dibuat belakangan sesudah tersangka tetap pra peradilannya dikabulkan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Satu. Mengenai jenis-jenis alat bukti. Kan kalau menurut KUHAP itu kan tidak ada disebut mengenai audit kerugian negara. Tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang jaksa dalam pembelaannya kan sudah ada 118 saksi. Saya mau tanya kepada Anda, apa tadi kan Anda mengatakan bahwa harus ada audit tersebut kalau untuk perkara korupsi. Ya. Dengan demikian, apakah jenis alat bukti untuk perkara korupsi bisa ditambah berdasarkan putusan MK dan lain bahwa alat bukti itu harus ada minimum, salah satunya harus ada audit kerugian negara, tidak bisa lagi hanya sekedar surat. Ya, saya kira alat buktinya tetap ya sesuai dengan 184 KUHAP. Ya, Cuma alat bukti itu relevansinya dengan apa? Tadi saya sudah jelaskan, dia harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan. makanya saya tanya, ini kan tindak pidana korupsi. Ya. Apakah dengan demikian maka yang dimaksud dengan surat tersebut adalah audit kerugian negara? Karena Betul. kalau kita memakai KUHAP, jaksa kan mengatakan ya ada kok buktinya, ada saksi, ada surat. Apakah Anda setuju bahwa yang ya, untuk perkara korupsi salah satu bukti tersebut dua bukti permulaan, satu harus ada audit kerugian negara, yes or no? Betul. Jadi kalau memang yang dipersangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka salah satu alat bukti tadi harus berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan Harus ada. Harus ada. Kalau Sebelum tidak, bagaimana tersangka. membuktikan unsur pokok dari pasal itu, yaitu adanya kerugian keuangan negara kalau tidak ada alat buktinya. Oke, satu lagi, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, si calon tersangka harus diperiksa, benar? Betul. Tentu harus diperiksa sesuai dengan substansi perkara. Iya. Dalam kasus ini jaksa mengatakan ada saksinya 117 saksi. Ya. Tentu apakah Anda setuju bahwa keterangan 117 saksi itu harus dikonfirmasi kepada calon tersangka? Iya, jadi saya kebetulan Yang Mulia juga ahli yang memberikan pendapat di Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian ketentuan tersebut. Ya. Jadi prosedur pemeriksaan calon tersangka itu memang dimaksudkan untuk membuat penetapan tersangka itu tidak sepihak dan subjektivitas dari penyidik. Harus memperhatikan keterangan yang diberikan oleh orang yang nantinya secara logis ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang kemudian disebut dengan calon tersangka. Jadi walaupun tidak ada nomenklatur calon tersangka di dalam KUHAP, katakanlah begitu, tetapi dari pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan terlihat bahwa dia diperiksa sebagai calon tersangka. Ya. Walaupun diperiksa dalam kapasitas misalnya sebagai saksi. Di antaranya kalau menurut saya, kalau memang ada sekian banyak saksi yang kemudian misalnya dari situ bisa disimpulkan ada keterangan-keterangan yang memberatkan dia, untuk itulah kemudian perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Disinilah fungsi kenapa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan calon tersangka seperti dahulu. Coba kembali dulu kepada hal yang sangat basic, ya. Anda setuju kan secara umum dulu, calon tersangka kalau belum diperiksa tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka. Setuju? Betul. Nah, itu dulu ya. Calon tersangka tentu harus diperiksa. Iya. Tentu kalau perkaranya perkara korupsi,
tentu yang ditanyakan perkara korupsi, bukan perkara apakah Anda suka berdansa atau berdisko, begitu kan? Betul. Oke. Sekarang kaitannya dengan 117 saksi. Tentu keterangan saksi itu harusnya berkaitan dengan adanya kerugian negara dan unsur melawan hukum. Iya. Kalau ternyata kesaksian 117 itu tidak ditanyakan kepada calon tersangka, apakah itu sama saja calon tersangka tidak pernah diperiksa? Betul. Atas hal itu. Betul. Ini sangat vital loh. Iya. Nanti kita lagi menunggu sidang besok. Semua BAP kita akan baca besok, mudah-mudahan majelis mengizinkan. Jadi sekali lagi, kalau hal yang dinyatakan oleh saksi 117 tidak ditanyakan kepada calon tersangka, berarti sama saja calon tersangka tersebut tidak diperiksa atas hal yang diberikan kesaksian oleh para saksi, dan oleh karenanya sesuai dengan prinsip karena tidak diperiksa maka tidak boleh jadi tersangka. Setuju? Betul. Jadi pada dasarnya pemeriksaan seseorang sebagai saksi kan berkenaan dengan apa yang dia lihat, dia dengar atau dia alami, menyangkut perbuatan orang lain, dan itu namanya saksi. Sebentar. Tetapi ketika dia diperiksa sebagai calon tersangka, yang didengar dari dia adalah perbuatan dia. Makanya apa yang dikatakan perbuatan dia tentu berdasarkan saksi-saksi tadi, dan karenanya itulah yang kemudian harus dikonfirmasi di dalam pemeriksaan calon tersangka. Karena bisa saja dibantah, karena 117 saksi itu sama nilainya dengan keterangan si tersangka ini, karena tetap satu juga nilainya. Kan begitu, tetap satu saja nilainya, satu alat bukti. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pemeriksaan calon tersangka itu bukan formalitas, Ya. tetapi pemeriksaan yang substansial, bahwa yang bersangkutan ditanyakan berkenaan dengan perbuatannya yang diterangkan diantaranya oleh ratusan saksi itu. Barulah dikatakan dia telah diperiksa sebagai calon tersangka. Nanti bisa dilihat saja, buktinya kan sudah diperiksa sebagai calon tersangka, nanti kan pemohon akan perlihatkan BAP-nya. Itu aja dilihat, apakah ditanyakan tentang hal-hal itu atau tidak. Oke, Anda tadi mengatakan lihat aja BAP-nya. Ya. Mudah-mudahan mohon izin majelis seluruh BAP dari saksi dan tersangka agar dibawa besok agar bisa kami baca. Mohon izin majelis diminta kepada pihak termohon. Besok kita lihat apa yang Ya, diajukan ya. karena itu sangat penting. Takutnya yang ditanyakan kepada tersangka bukan tentang kerugian negara. Jangan-jangan yang ditanya, kapan kau berdansa dengan Hotman Paris di Bali gitu loh. Maka itu sangat penting. Ya. Jadi sangat penting. Kalau tidak dikonfirmasi, saya melihat kasus ini jaksa mengakui tidak ada audit kerugian negara persis sekarang. Maka dia akan coba mengatakan bahwa alat bukti surat saksi, ya kan? Dia akan jadi kita mau lihat apakah pernah ditanyakan soal kerugian negara itu dan apakah ada audit. Karena begini berikutnya. Tadi rekan saya yang hebat ini sudah mengasih contoh pembunuhan. Kalau mayatnya tidak ada, berarti tidak bisa ditetapkan siapa tersangka pembunuhan. Setuju? Ya, nobody no murder. Hah? Nobody no murder. Tidak ada mayat, tidak ada pembunuhan. Oke, ini lebih menarik. Nanti ada kaitan ke sini. Kalau ternyata mayatnya itu orangnya hidup berdansa di Bali, ada orangnya, ya. Tadi kan bukti mayat itu sama dengan bukti kerugian negara. Anda setuju? Ya. Setuju kan? Setuju. Jadi kalau ada mayatnya terbukti pembunuhan. Kalau ada kerugian negara berarti ada berdasar untuk korupsi. Ya. Sekarang mayatnya itu orangnya hidup lagi berdansa sama Hotman di Bali. Berarti tidak ada pembunuhan. Betul. Sebaliknya tadi kan kalau ternyata audit itu ada tapi menyatakan tidak ada kerugian negara, bagaimana itu? Ya, itu menunjukkan bahwa penetapan tersangkanya adalah tindakan yang sewenang-wenang. Karena tidak didasarkan pada adanya bukti, adanya kerugian keuangan negara. Kalau ternyata audit itu ada menyatakan tidak ada kerugian negara, berarti dua alat bukti tidak dipenuhi. Betul. Majelis Hakim yang terhormat, dua audit BPKP sudah kami masukkan. Itu untuk audit tahun 2020, 2021, 2022. Cuma waktu itu karena kami dapatkan fotokopi,
Saya sudah wanti-anti jauh-jauh hari. Saya sudah mengirimkan surat ke KPK, kok KPK lagi, ke BPKB, dan ternyata BPKB mengakui ini. Ada bukti 188 itu surat saya ke BPKB, dan jawaban dari BPKB bukti nomor 189, 190 mengakui benar ini ada audit. Jadi sekali lagi, ini tidak ada aslinya, makanya saya sudah mengirimkan surat BPKB mengakui memang benar ini hasil kerja mereka. Itu ada surat bukti 188, 189, 190. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Ini kan terdakwa ini dituduh, tersangka ini dituduh ada konflik of interest, tentu ada memainkan harga dan sebagainya, bahkan di luaran itu disebutkan tidak tepat sasaran, tidak mencakup 3T, daerah terbelakang, terdepan, dan terluar, itu katanya. Oke. Kalau misalnya sudah ada audit, contoh ya audit ya, BPKP sudah ke seluruh provinsi, bukan hanya satu provinsi loh, seluruh provinsi, ya. Dan di dalam auditnya itu disebutkan begini redaksinya, ini bukan substansi ya. Kalau seperti ini, ya, kata-katanya begini, bahwa audit dilakukan untuk mengetahui apakah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan juga tepat guna manfaat. Itulah yang dilakukan audit di puluhan provinsi, ya. Sekarang saya mau tanya ahli, setelah semua skop itu dicek, waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, akhirnya setelah dicek berpuluh-puluh provinsi, keluarlah misalnya redaksi seperti ini, ya. Di dua audit tadi, saya bacakan ya, ini bahasa bukan bahasa saya. Hasil audit BPKP untuk anggaran 2020, saya bacakan begini. Sepanjang, ini bahasa BPKP, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Kami tidak menemukan signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga. Kalau sudah ada kalimatnya seperti ini, masih ada nggak kerugian negara kalau ada kalimat seperti ini? Ya, sepintas lalu tidak ada. Kenapa? Sepintas lalu tidak ada. Tidak ada? Iya. Oke. Itu di dua audit. Sekarang mengenai daerahnya, saya tanya begini, ini kan mengecek apakah tepat sasaran, tepat waktu, dan juga harga. Kalau baru diekspos pada saat ditetapkan baru-baru ini, sementara untuk mengaudit ini perlu ke berapa puluh provinsi sekarang kita? Ada 32, ada puluhan provinsi. Oke. Salah satu audit dari BPK dalam ini ada kata-katanya begini, ya, bahwa pemanfaatan Chromebook oleh peserta didik, bayangkan nih, sebanyak 91% untuk murid, 91% untuk guru, dan untuk kepala sekolah 52%. Itulah hasil audit dari BPKB. Bayangkan, untuk didik 91%, seluruh Indonesia sudah dicek di sini. Kalau kita cek di sini, seluruh Indonesia dikirimkan tim ke setiap daerah, dikirim timnya. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau baru diekspos, sedangkan ini kan bukan sekedar menghitung kerugian negara, misalnya harga genset di pasaran 500, ternyata dibikin jadi 1000, itu kan gampang sekali pembuktiannya. Kalau menyangkut konflik of interest,
kalau menyangkut bahwa ini tepat sasaran untuk 32 provinsi, ya, sementara pada saat ditahan aja baru katanya belum dimulai ke provinsi. Menurut Anda masuk di akal enggak bahwa mereka mampu melakukan perhitungan kerugian negara itu dalam waktu dekat? Ya, dalam perspektif hukum pidana sebenarnya itu berkenaan dengan kualitas bukti saja. Ya. Yang satu adalah berdasarkan hasil audit tadi kan begitu. Ya. Yang tadi kan misalnya yang satu lagi hanya berdasarkan hasil ekspos misalnya Ya. begitu. Itu kan tinggal dipertimbangkan saja mana yang lebih kuat memberikan pembuktian. Sebentar dulu. Kalau menurut hemat saya kan. Sebentar dulu. Ya. Anda tadi mengatakan hasil ekspos nggak cukup. Ya itu dia, ini yang saya mau jelaskan. Ya. Kalau menurut saya, mana yang lebih bisa dipercaya? Apakah hasil audit tersebut atau hasil diskusi yang namanya ekspos tadi? Menurut saya yang bisa dipercaya adalah hasil pemeriksaan itu. Kan Terlepas dari soal dipercaya, bukankah Anda setuju bahwa secara normatif, bukan soal percaya atau tidak, bukankah Anda mengatakan bahwa dua alat bukti tersebut harus audit dari BPKB? Betul. Jadi masa bodoh soal dipercaya atau tidak, itu adalah persyaratan harus. Betul. Tadi kan audit yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Tidak cukup dengan ekspos. Betul, Tadi Anda tidak berarti cukup dengan ekspos. ya. Ya kan? Ini ada audit yang menunjukkan katakanlah tidak ada kerugian negara kan begitu. Ya, Ya mana yang lebih bisa dipercaya? Kalau menurut saya yang bisa lebih dipercaya adalah yang menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara kan begitu. dan dilakukan oleh lembaga yang memang bakal ditunjuk lagi untuk melakukan audit. Betul tadi. Kalau misalnya bulan depan, negara ini kan negara yang semuanya mungkin, everything is possible. Kalau tiba-tiba bulan depan keluar lagi audit BPKP yang untuk tahun yang sama, ya, tapi menyatakan ada kerugian negara, apa pandangan Anda? Itu karena kita menduga, Izin yang mulia. karena tidak mungkin. Yang mulia. Sebentar, biarkan dulu pertanyaannya selesai ya. Kok emang justru ini syarat pra peradilan kan? Silakan. Boleh menambahkan konteks, Ya, tapi jangan sebuah narasi yang panjang seperti itu. biar Konteksnya- oke. Konteksnya boleh ditambahkan. Kalau misalnya nanti misalnya ini pra peradilan ini ditolak, tiba-tiba dalam persidangan berikutnya keluar audit BPKB versi baru, tapi tentang hal yang sama, tahun yang sama, objek yang sama, cronebook yang sama, apa pandangan Anda? Ya dua-duanya nilainya sama-sama tidak bisa membuktikan. Karena satu bertentangan dengan yang lain, produk dari instansi yang sama. Ya dua-duanya tidak Itu bisa ada unsur dibuktikan. pidana nggak di situ? Membuat sesuatu yang baru, ada bukti. Mesti harus dicermati lebih dalam ada pidana atau tidak. Tapi yang paling pasti ini ada dua produk dari instansi yang sama mengenai objek yang sama, hasilnya berbeda kan? Dan betul? ini pun sudah saya cek, bikin surat ke BPKP, iya benar kami yang bikin itu. Tapi tiba-tiba katanya ada ekspos lagi. Saya jadi jantungan ini kan negara ini gimana? Sudah ada kok diekspos lagi. Pandangan Anda gimana? Itu tadi, kalau menurut saya satu bukti dengan satu bukti yang lain saling menyingkirkan. Kalau sampai itu terjadi, itu maksud saya. Iya. Itu bagaimana? Apa yang akan terjadi? Ada dua alat bukti yang objek sama, semuanya sama, tapi satu mengatakan tidak ada kerugian negara, satu lagi mengatakan kerugian negara. Jangan lupa, itu mungkin di negara Indonesia ini sudah terlalu banyak kasus. Pandangan Anda bagaimana? Itu Apakah persoalan- ini yang berlaku? Betul, itu persoalan kredibilitas Ya. berkenaan dengan alat bukti tadi kan begitu. Jadi kalau menurut saya seharusnya kan tidak ada hasil yang berbeda. Kalau metodenya sama, pihak yang melakukan pemeriksaan sama, objeknya sama, mestinya tidak ada yang berbeda, mestinya begitu gitu loh. Tetapi kalau berbeda berarti kan ini berkenaan dengan kualitas. Pasti salah satunya nggak benar kan begitu. Sekarang begini, ini kan sudah lama, tahun 2020, mungkin laptopnya itu sudah hancur. Sementara untuk melakukan audit itu harus turun ke daerah. Harus turun ke daerah untuk 30 berapa provinsi.
Kalau ternyata tidak ada buktinya lagi, masih mungkin nggak dilakukan audit baru oleh BPKP? Sebelum dijawab ya. Ya. Pertanyaan ini saya kira tadi ahli sudah menjelaskan ini adalah problem kualitas dari alat bukti Ya. yang dibuat oleh BPKP. Itu sudah dijawab. Saya kira yang ada relevansinya dengan permohonan pra peradilan saudara terkait dengan alat bukti, relevansi dan sebagainya, arahkan ke sana pertanyaannya ya, supaya kita tidak memperdebatkan justru dengan ahli bagaimana asumsi pemohon nanti seandainya ada bukti. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Silakan. Jadi Anda sangat mempertanyakan kalau sampai nanti ada audit BPKB baru, hal yang sama, tapi tidak dilakukan ke daerah seperti ini semua. Setiap sekolah dicek. Itu pandangan Anda gimana? Ya itu menurut saya kan berarti kan tidak komprehensif pemeriksaannya. Ya. Jadi kualitasnya berbeda dengan kualitas yang dilakukan pemeriksaan dengan secara menyeluruh, kan begitu. Mudah-mudahan pra-peradilan ini ditolak, karena kalau tidak ditolak nanti bakal ada bukti baru BPKP. Saya yakin itu. Majelis, saya selesai dulu. Nanti ada satu saya cadangkan. Saya lagi capek nih, jadi nanti saya kasih rekan saya dulu. Silakan dicatat dulu ya. Saya lanjutkan yang mulia. Saya akan tanyakan kali soal SPDP ya. Saya bacakan dulu putusan MK nomor 130 2015. Yang kedua, amar putusan menyatakan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang perasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Tidak dimanai, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban garing pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dalam pemeriksaan peradilan ini ya dikemukakan oleh termohon ya, itu ada istilah sprindik umum maupun sprindik khusus. Nah, pertanyaannya apakah itu dikenal ya dalam KUHP? Kemudian kedua, apakah ya SPDP itu hanya diterbitkan untuk sprindik khusus atau sprindik yang hanya menyebut nama tersangka dengan konteks putusan MK nomor 130 ini? Mohon penjelasannya. Ya, putusan MK dimaksudkan sebenarnya memberi proses ya, memberi pesan bahwa proses berkenaan dengan penyidikan itu harus didasarkan pada prinsip fair trial. Kan begitu. Artinya orang yang disangka itu harus diberitahukan lebih seawal mungkin, sedini mungkin supaya dia bisa bersiap. Begitu juga pelapor, korban, digunakan istilah terlapor, katakanlah seperti itu ya. Jadi sedapat mungkin dia telah mengetahui tentang apa laporannya, bagaimana tindak lanjutnya, atau orang yang kemudian posisinya misalnya sebagai terlapor telah mengetahui pula bahwa ada penyidikan berkenaan dengan perbuatan dia, sehingga dia bersiap untuk melakukan pembelaan diri. Ini prinsip fair trial sebenarnya. Karena sebelumnya ketentuan itu hanya mewajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Jadi hanya satu linear saja, penegak hukum dari penyidik ke penuntut umum. Kalau korupsi dari penyidik ke KPK dan juga penuntut umum, kan begitu misalnya. Ini kan di antara penegak hukum, jadi tidak fair dong kalau pihak lain, pelaporkah, korbankah, terlaporkah, tidak diberitahu dimulainya penyidikan. Makanya di situ dikatakan harus diberitahu juga. Nah, inilah prinsip fair trial, prinsip bahwa proses penegakan hukum itu harus fair, harus berimbang. Makanya harus diberitahu. Nah, tidak ada kaitannya dengan misalnya ini sprindik khusus atau ini sprindik umum. Saya kira tidak ada relevansinya. Yang dihitung di situ adalah 7 hari sejak adanya
sprindik, kan begitu. Ini berkaitan yang kedua soal waktunya. Gitu. Jadi saya kira kalau memang di dalam KUHP dikenal surat perintah penyidikan misalnya sebagai dasar adanya penyidikan, dan itu kemudian menjadi timbul kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, kepada pelapor, kepada korban, kepada terlapor, atau mungkin kepada tersangka kalau tersangka yang sudah ada, maka kewajiban itu muncul, katakanlah begitu, ketika sprindik itu muncul, ya tidak peduli dia apakah sprindik umum atau sprindik khusus, katakanlah seperti itu. Saya kira itu kan istilah teknis yang muncul belakangan, tetapi KUHP maupun putusan tersebut mengamanahkan untuk disampaikannya SPDP itu kepada para pihak supaya kemudian fair trial. Yang ketiga yang menurut saya menjadi sangat penting di situ adalah bahwa tentu ketika dinaikkan suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan, di dalam hasil penyelidikan itu pasti sudah ada calon tersangkanya, kan begitu, karena nggak mungkin ada perbuatan tanpa subjek, kan begitu. Jadi walaupun belum ada penetapan tersangka, kalau menurut pendapat saya, sekali lagi pendapat saya, karena tidak disebutkan dalam putusan MK itu, ya kalau ada orang yang sudah diduga dia akan secara dalam pikiran yang logis dia akan jadi tersangka, maka kewajiban untuk menyampaikan SPDP itu juga harus disampaikan kepada calon tersangkanya, kan begitu, supaya fair trial gitu loh. Karena mungkin 7 hari itu belum waktu yang cukup untuk menetapkan tersangka misalnya gitu. Tetapi kan ketika peristiwa dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, sebenarnya sudah bisa diperkirakan oleh penyidik siapa ini yang dituju terkait dengan peristiwa ini, kira-kira siapa yang bertanggung jawab. Sehingga menurut saya secara etik ya timbul juga kewajiban untuk menyampaikan SPDP itu kepada calon tersangka supaya kemudian prinsip fair trial tadi benar-benar bisa diwujudkan. Saya kira itu. Saya tegaskan lagi ahli ya, di putusan MK ini tidak menyebutkan istilah tersangka, justru kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Jadi pendapat ahli tadi sepertinya benar, untuk semua sprindik wajib dikeluarkan SPDP. Betul. Nah, keterangan fakta di persidangan kemarin itu termohon menyatakan SPDP tanggal 21 Mei 2005 itu hanya diberikan kepada JPU dan KPK karena tidak diberikan kepada terlapor ya, karena bersifat umum istilah digunakan kemarin. Itu baru SPDP diberikan itu tanggal 4 September dengan dikeluarkan sprindik 67 yang disebut sebagai khusus karena menyebut nama tersangka. Padahal di putusan MK ini tidak mewajibkan kepada tersangka tapi kepada terlapor, korban, penuntut umum maupun pelapor. Demikian ahli. Jadi saya sependapat dengan pendapat ahli. Iya, itu tadi yang saya bilang, memang tidak harus atau belum tentu bisa menetapkan tersangka dalam tengah waktu yang pendek itu 7 hari. Kan begitu. Oleh karena itu disampaikan kepada penuntut umum, kepada pelapor, kepada korban, kepada terlapor. Di dalam konstruksi yang lain, terlapor ini kan bisa dikualifikasi juga sebagai calon tersangka gitu. Memang tidak harus disampaikan kepada tersangka, tetapi itu menjadi ukuran penilaian apakah penetapan tersangka sah atau tidak soal SPDP itu. Dan sudah ada putusan pengadilan yang para peradilan yang memutuskan seperti itu, kan gitu. Makanya kemudian saya masukkan itu sebagai salah satu penilaian berkenaan dengan prosedur. Terakhir ahli, apa hakikat pengaturan harus disampaikan kepada terlapor atau tersangka itu? Fair trial. Tadi sudah saya jelaskan, fair trial. Prinsipnya fair trial. Jadi harus fair. Jangan kemudian hanya kepada penegak hukum saja, sementara pihak lain tidak mendapatkan informasi berkenaan dengan hal itu. Tidak fair berarti. Saya kira itu. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih saudara ahli. Saya akan berangkat dari filosofinya mengenai hukum acara pidana dalam arti luas. Itu diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan kewenangannya, baik tahap penyidikan sampai putusan hakim. Nah, dapat ahli berikan
pencerahan kepada kami apa maksud dari hukum acara pidana dalam arti luas ini. Iya, acara pidana sebenarnya memuat dua hal, proses dan prosedur. Proses itu mekanisme mengurangi hak orang. Jadi ditetapkan tersangka, dipanggil, diperiksa, ditangkap, ditahan, itu proses. Itu yang dilakukan oleh APH, oleh pengadilan, memproses. Proses itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Prosedur adalah mekanisme melindungi hak orang. Supaya kemudian pemanggilannya sah, maka prosedurnya harus disampaikan panggilan secara tertulis. Prosedurnya panggilan harus sudah diterima paling dalam waktu yang wajar. Misalnya 3 hari sebelum waktu di mana pemeriksaan dilakukan. Itu prosedur. Jadi proses dan prosedur ini dua sisi mata uang. Inilah yang menjadi hakikat isi hukum acara pidana. Jadi sekali lagi tadi saya awal sudah mengatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum yang dibuat untuk melindungi individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan. Kalaupun ada pengurangan hak, dia harus wajar, due process. Terima kasih ahli. Baik, tadi menarik sekali dibahas tentang dua alat bukti. Saya ingin kembali ke KUHAP-nya dulu. KUHAP mengatur serangkaian kewajiban, prosedur dan tata cara untuk memanggil seseorang. Tadi ahli sudah mention. Nah, pertanyaan saya, apakah kesalahan prosedur dalam pemanggilan itu juga dapat berakibat kepada tidak sahnya sebuah alat bukti? Alat bukti keabsahannya itu ditentukan diantaranya oleh pemerolehan. Kalau alat buktinya berupa keterangan, maka proses pengambilan keterangan itu menjadi sangat penting untuk menilai apakah itu sah atau tidak. Pengambilan keterangan dimulai oleh panggilan. Jadi, oleh karena itu ini satu mata rantai yang tidak bisa diputus gitu. Kalau misalnya orang dipanggil tidak dalam kapasitas tertentu misalnya, kan gitu. Tetapi kemudian dia diperiksa dalam kapasitas tertentu. Ya tentu materi pemeriksaannya itu menjadi bias kan begitu. Inilah yang menyebabkan kemudian ini bisa jadi menjadi dasar untuk menyatakan bahwa ini tidak sah. Tapi sekali lagi persoalannya adalah kemudian yang akhirnya menjadi bagian dari penting adalah mana proses-proses yang menjadi objek pra-peradilan kan begitu. Karena tidak semua pengurangan hak itu menjadi objek pra-peradilan kan gitu. Tadi misalnya panggilan, bisa jadi panggilan itu tidak sah, tapi panggilan sebelum tidak dilanjutkan, termasuk. Saudara ahli sebelum dilanjutkan, pertanyaannya sebetulnya tadi proses pemanggilan. Kalau proses pemanggilan itu tidak sah secara prosedur, apakah itu berpengaruh terhadap sahnya keterangan saksi alat bukti itu? Bukan soal apakah seorang saksi itu memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menerangkan sesuatu yang ditanyakan, gitu ya. Ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Silakan dijawab yang pertama dulu. Betul yang mulia. Tadi yang saya jawab adalah bahwa untuk menilai keabsahan alat bukti yang dinilai adalah tata cara pemerolehannya. Alat bukti yang berupa keterangan berpangkal tolak dari pemanggilan. Jadi ketika seorang dipanggil, dia harus ada surat panggilan. Di surat panggilan itu disebutkan dia diperiksa untuk perkara apa, berkaitan dengan siapa. Dan biasanya di situ disebutkan untuk diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana korupsi dengan tersangka si fulan. Problemnya banyak sekali yang mulia, hasil keterangannya itu bukan untuk tersangka itu, tetapi untuk yang lain. Kan begitu. Itu makanya menurut saya ketika tadi bicara soal kapasitas dia diperiksa untuk perkara apa, itu maksudnya ke sana yang mulia. Kadangkala karena ini misalnya ada beberapa tersangka, pada waktu si saksi ini diperiksa untuk tersangka A, nanti keterangannya juga dipakai untuk tersangka B, tersangka C, dan D. Padahal panggilannya kemarin untuk tersangka A saja. Ini yang saya maksud yang mulia. Baik. Sebelum dilanjutkan, kita sebetulnya sudah menuju waktu istirahat ya. Saya persilahkan satu pertanyaan lagi, setelah itu kita akan istirahat sampai jam 1 ya. Masih, tapi saya lihat pertanyaannya
dari 10 poin yang disampaikan di awal sudah mencakup semua. Kalau memang masih ada, kami persilahkan tentang apa ya, supaya terarah nanti ya. Karena masih ada kesempatan dari termohon ya. Silakan, satu pertanyaan lagi. Baik, izin melanjutkan majelis. Izin pertanyaan filosofi terakhir dari saya, baru saya masuk ke fakta. Menarik sekali saudara ahli tadi, saya mau terkait tentang calon tersangka. Ini mungkin izin yang mulia, ahli sudah menyampaikan di poin 8 di afidavit, ini di poin 8 sudah menjelaskan ini calon tersangka. Namun karena ini persidangan untuk umum, izinkan saya bertanya, bukan mengulang. Gini ahli, putusan MK nomor 21 itu menyatakan adalah calon tersangka. Nah, yang akan saya tanyakan secara berdasarkan teori KUHAP, berdasarkan teori, kapan sebenarnya calon tersangka itu diketahui oleh si yang bersangkutan? Pada saat dia keluar sprindik atas nama dia, atau pada saat ditetapkan sebagai tersangka? Seharusnya pada waktu ada sprindik dan kemudian disusul oleh SPDP, di dalam SPDP itu juga diberitahukan kepada dia. Disitulah dia sebenarnya bisa memperkirakan bahwa dia calon tersangka, kan begitu. Kalau di sprindik, kalau menurut saya tidak ada substansi yang menyebutkan seorang calon tersangka. Saya kira sprindik itu kan internal dari atasan penyidik kepada penyidik untuk ditugaskan melakukan penyidik. Yang eksternal itu adalah kan SPDP. Di SPDP itulah sebenarnya menurut saya, sekalipun tidak disebut dia di situ sebagai calon tersangka, di situ ada kewajiban untuk menyampaikan kepada dia. Karena di situlah dia sebagai calon tersangka sebenarnya. Baik, sudah dijawab ya. Kita istirahat, nanti kita akan mulai lagi pukul 1. Sidang diskors.